Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Baik, kita ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini saya dan tim Baruna 17 akan membahas latihan soal struktur portal dan pelengkung tiga sendi. Baik, kita mulai ke latihan soal yang pertama. Diketahui suatu struktur pelengkung dengan elevasi tumpuan yang berbeda. Diketahui beban merata sebesar 1 ton per meter lari. Baik, yang pertama jelas kita tentukan dulu nilai beban terpusat pada beban merata tersebut. Diketahui Q sama dengan beban merata dikali dengan bentangannya, yaitu beban meratanya 1 dikali dengan bentangannya 10 akar 2, dari 5 akar 2 ditambah 5 akar 2, jadi ketemunya 10 akar 2, yaitu beban merata dikali dengan bentangannya ketemunya 10 akar 2. Selanjutnya kita cari reaksi di titik B, berarti yang dijadikan acuan adalah di titik A. Oke. Sigma MA sama dengan 0. Min RB dikali 10 ditambah 5 akar 2 ditambah Q dikali 10 sama dengan 0. Min RB 10 ditambah 5 akar 2 ditambah 10 akar 2 dikali 10 sama dengan 0. Min RB 10 ditambah 5 akar 2 sama dengan jadinya 100 akar 2 sama dengan 0. Min RB 10 tambah 5 akar 2 sama dengan min 100 akar 2. Baik, selanjutnya RB sama dengan 100 akar 2 per 10 plus 5 akar 2. RB sama dengan 100 akar 2 per 5, 2 tambah akar 2, RB sama dengan 20 akar 2 min 1, ketemunya RB sama dengan 8,284 ton. Baik, setelah itu kita akan cari besar RB diuraikan menjadi gaya vertikal dan horizontal. Baik, hapus dulu. Setelah ketemu RB-nya 8,284 ton, kita uraikan menjadi gaya vertikal dan horizontal. Oke, RBH sama dengan RB dikali sin 45 derajat sama dengan nilai RB-nya 8,284 dikali setengah akar 2, ketemunya 5,858 ton atau 10 2 akar 2.
Untuk RBV-nya, RBV sama dengan RB dikali cos 45 derajat. Nilai RB-nya 8,284 dikali per 2 akar 2. Maka ketemunya 5,858 ton atau 10,2 min akar 2. Lalu kita akan mencari reaksi tumpuan di titik A dengan cara kita cari sigma Kv sama dengan 0 RAV plus RBV min Q sama dengan 0 RAV plus 10 2 min 2 akar 2 min 10 akar 2 sama dengan 0. Kemudian RAV sama dengan min 10 2 min akar 2 plus 10 akar 2 sama dengan min 20 plus 10 akar 2 plus 10 akar 2 sama dengan 20 akar 2 min 1, maka ketemunya 8,284 ton. Baik, sini saya hapus dulu. Selanjutnya sigma KH, gaya horizontal. RAH ditambah plus RBH sama dengan 0. RAH sama dengan min RBH sama dengan 10 2 akar 2 min akar 2 ton. Arahnya berbanding terbalik dengan nilai RBH, artinya besarnya gaya tersebut saling berimbang sehingga terjadi kesetimbangan. Kemudian kita cari MDN-nya. Bidang MDN di titik T. M di titik T sama dengan RAV dikali X jaraknya, kemudian min RAH jarak yang akan kita cari, min RAH dikali dengan 10 min 1/2 bagi X pangkat 2, maka sama dengan 20 2 akar 2 min 1 dikali dengan 10 min 10 2 min akar 2 dikali dengan 10 min setengah atau 1/2 dikali dengan 1 5 akar 2 pangkat 2, maka sama dengan 200 akar 2 kurang 1 min 100 2 min akar 2 setengah 1/2 25 dikali 2, maka 200 akar 2 min 200 min 200 plus 100 akar 2 min 25 sama dengan 300 akar 2
min 425 sama dengan 25 12 akar 2 min 14 ton meter. Setelah itu kita akan cari dt nya, d di titik t nya. Baik, dt sama dengan r av min qx sama dengan 20 akar 2 dikurangi 20. Maaf, salah, saya ulangi. 20 akar 2 kurang 1 akar 2 kurang 1 min 1 5 akar 2 dikali 5 akar 2, maka 15 akar 2 min 20. Ketemunya 5 3 akar 2 min 4 ton. Setelah itu akan mencari n di titik t nya. Hapus dulu. nt sama dengan RAH sama dengan 10 2 min akar 2. Seperti itu. Baik, mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan portal dan pelengkung 3 sendi untuk soal yang nomor 2. Di sini ada contoh soal. Ada sebuah balok dengan Q sebesar 1 ton meter lari. Sedangkan untuk X-nya sebesar 6. Selanjutnya kita akan menghitung Q besar. Rumusnya Q sama dengan Q kecil dikali L. Q kecilnya sebesar 1 ton meter lari dikali L-nya jarak dari ini menuju tengah besar 12. Q besarnya ketemu 12 ton. Selanjutnya kita akan mencari sigma MB. Sigma MB sama dengan 0. Lanjut, cara mencarinya RAV dikali 24 dikurangi Q besar dikali 18 sama dengan 0. Selanjutnya kita isikan yang sudah ada angkanya. Dikali 24 dikurangi Q-nya 12 ton dikali 18 sama dengan 0. RAV dikali 24 dikurangi 216 sama dengan 0. RAV kali 24 sama dengan 216. Selanjutnya kita cari RAV-nya. RAV sama dengan
216 dibagi 24 ketemunya 9 ton dengan arah naik. Selanjutnya kita akan mencari RBV. Caranya sigma MA sama dengan 0. Min RBV dikali 24 ditambah ditambah 8 dikali 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung RBV dikali 24 ditambah 12 dikali 6. Min RBV dikali 24 ditambah 72 sama dengan 0. Min RBV sama dengan 72 dibagi 24 sama dengan 3 ton dengan arah ke atas. Selanjutnya kita cek menggunakan sigma KV. Saya tuliskan di sini sigma KV sama dengan 0. Caranya RAV ditambah RBV sama dengan Q besar. RAV-nya sebesar 9, RBV-nya sebesar 3 sama dengan 12. Q-nya sebesar 12. Ini 9 tambah 3 12 sama dengan 12. Oke. Hasilnya sama. Selanjutnya kita akan mencari sigma MC. Ini saya hapus dulu. Selanjutnya kita akan mencari nilai RAH dengan cara sigma MC sama dengan 0. Nilai RAH-nya kita asumsikan ke kanan.
Selanjutnya RAV dikali 12 dikurangi Q dikali 6 dikurangi RAH dikali 6 sama dengan 0. Selanjutnya RAV nya tadi kita dapat 9 dikali 12 dikurangi Q nya tadi 12 dikali 6 dikurangi RAH dikali 6 sama dengan 0. Kita hitung 9 kali 12. Lalu kita hitung 12 kali 6 dikurangi RAH dikali 6 sama dengan 0. Selanjutnya ini kita kurangi menjadi 36 sama dengan RAH nya kita pindah ke ruas kanan. RAH dikali 6. Selanjutnya kita cari RAH. Kita dapatkan 6 ton dari 36 dibagi 6. Ini positif, jadi arahnya ke kanan. Selanjutnya kita mencari nilai RBH. Nilai RBH sendiri kita asumsikan ke kiri. Cara mencari nilai RBH tadi kita asumsikan ke kiri. Cara mencarinya min RBV dikali 12 ditambah RBH dikali 6 sama dengan 0. Selanjutnya RBV nya tadi kita dapat 3 dikalikan 12, saya tuliskan di dalam kurung, ditambah RBH dikali 6 sama dengan 0. Selanjutnya RBH dikali 6 sama dengan 12 kali 3 nya tadi kita pindah ke ruas kanan, jadi 36. Lanjut kita mencari RBH nya, ketemu 6 dengan cara 36 dibagi 6 ke ruas, ke arah, maksudnya ke arah kiri. Oke, sebelum saya hapus untuk menuju ke mencari nilai maksimal, M maksimalnya, bisa dilihat dulu sebentar. Oke, saya akan lanjut ke mencari nilai M maksimal.
Oke, untuk mencari nilai M maksimal, sebelumnya kita akan mencari besar dari Y dulu. Cara mencari Y-nya, Y sama dengan 4 ditambah X dikali L min X dikali L kuadrat. Empat ditambah X-nya sebesar 6 dikali L-nya 24, dapatnya dari panjang 6 ini dikurangi X-nya kurangi X yang dalam dibagi 24 kuadrat sama dengan X min 1 per 24 X kuadrat. Selanjutnya kita cari MX. Cara mencarinya, MX sama dengan RAV dikali X dikurangi RAH dikali Y dikurangi setengah X X pangkat 2 maksud saya. Oke, selanjutnya RAV nya tadi kita ketemu 9, X nya kita masukin X min sebentar supaya nggak menumpuk. 9X min 6 dikali X min 1 per 24 X kuadrat dikurangi setengah dikali 1 X kuadrat. Selanjutnya 9X min 6 ini dikalikan plus 1 per 2. Maaf, ini 1 per 4 X kuadrat min setengah X kuadrat sama dengan min 1 per 4 X kuadrat plus 3X. Selanjutnya kita akan mencari M maksimal. Wah, gak lucu. Benar.
Selanjutnya kita akan mencari M maksimal dengan cara dmx per dx sama dengan 0. Kita jabarkan 3 min setengah x sama dengan 0. Min setengah x sama dengan min 3. X sama dengan 6 meter. Kemudian mencari max. Max-nya tadi 3x min 1/4 x kuadrat sama dengan 3 dikali x-nya sudah ketemu 6 min 1/4 x-nya tadi sudah ketemu 6 angkat 2. Kita langsung hitung aja, ke hasil akhirnya 9 ton meter. Selanjutnya saya akan menghitung dari batang C ke kanan atau ke B. Kita langsung aja ke perhitungannya. Caranya mx sama dengan min RBV dikali X ditambah RBH dikali Y. Sama dengan RBV kali X min RBH kali Y. Selanjutnya kita akan masukin angkanya. RBX nya tadi 3 dikali X min RBH nya tadi 6, sedangkan untuk Y nya X minus 1/24 X kuadrat. Sampai sini kita hitung aja. 3x min 6x plus 1/4 X kuadrat sama dengan min 3x plus 1/4 X kuadrat. Selanjutnya kita akan cari M maksimalnya. M maksimal sama dengan
1/4 X kuadrat min 3X sama dengan 1/4 X nya sebesar 6 min 3 kali 6 sama dengan 9 ton meter. Selanjutnya kita akan mencari reaksi di titik C. Panjang. Sigma MC sama dengan 0. Selanjutnya sigma V sama dengan 0 sama dengan RCP saya taruh di sini sebesar 3 ton. Sedangkan untuk yang horizontal RCH sama dengan RPH sama dengan 6 ton. Selanjutnya untuk sigma MC sama dengan 0. Sigma V sama RCV sama dengan RAV min Q kali 6 sama dengan RAV nya sebesar 9 dikurangi Q nya sebesar 1 ton dikali 6, hasilnya sebesar 3 ton. Selanjutnya untuk horizontal RCH sama dengan RAV sama dengan 6 ton. Kali ini saya akan menjelaskan pada poin ketiga. Dapat dilihat dari gambar ini terdapat YC yaitu jarak pelengkung ke garis horizontal C. Lalu ada X, aksis yang bergerak dari horizontal A menuju ke horizontal C. Lalu ada F yaitu tinggi pelengkung setinggi 3 meter. Lalu kita menggunakan persamaan parabola Y sama dengan 4 Fx dalam kurung L min X dibagi L kuadrat. Di sini kita akan cari reaksi peletakan dan besarnya gaya yang bekerja pada titik C. Di sini kita akan mencari yaitu Q besar. Itu Q kecil dikali Q sama dengan 3 dikali 10, yaitu 30T. Lalu sigma MB
sama dengan 0. Dengan rumus yaitu RAV kali 10 dikurangin Q besar dikali 5 sama dengan 0. Nanti akan menjadi RAV kali 10 dikurangin Q besar 30 lalu dikali 5 sama dengan 0. Dengan hasil RAV 10 sama dengan 150. Hasil dari 30 kali 5 lalu dipindah ruaskan. Jadi RAV-nya yaitu 15T dengan gaya ke atas. Lalu selanjutnya kita akan mencari sima MA. Sima MA sama dengan 0. Dengan reaksi negatif RBV dikali 10 ditambah 0,5 sama dengan 0. Dengan hasil yaitu RBV kali 10 ditambah 30 kali 5 sama dengan 0. RBV kali 10 sama dengan 30 kali 5, 150 dipindah ruaskan menjadi negatif 150. Dengan hasil RBV sama dengan 15T. Ini dibagi dengan negatif 1, dikali dengan negatif 1 dengan gaya ke atas. Lalu kita akan mencari sima KW sama dengan 0. Dengan rumus RAV ditambah RBV sama dengan Q besar, yaitu 15 ditambah 15 sama dengan 30. Jadi hasilnya 30 sama ya. Dinyatakan sudah benar. Selanjutnya kita akan mencari sigma MS sama dengan 0 dengan asumsi RAH menuju ke kiri ke kanan. Dengan rumus yaitu RAV kali 5 negatif RAH kali 3 dikurangin setengah Qx kuadrat sama dengan 0. RAV yaitu besar 15 dikali 5 dikurangin RH yang akan kita cari dikali 3 dikurangin setengah dengan Q kecil sebesar 3 dan X bentangan sebesar 5 kuadrat sama dengan 0. Di sini 15 kali 5 yaitu 75 dikurangin RH 3 dikurangi dari setengah kali 3 kali 5 kuadrat yaitu 37,5 sama dengan 0. Di sini dengan hasil min RAH kali 3 sama dengan negatif 37,5. Dengan hasil RAH yaitu 12,5 ton ke arah kanan. Selanjutnya kita mencari bidang MDN. Pertama kita akan mencari rumus dari YC yaitu jarak pelengkung garis horizontal. Dengan rumus seperti ini. Dengan itu kita mendapat hasil 4 dikali F sama dengan 3 dalam kurung L yaitu 10 dikurangin X yaitu 2,5 dibagi L yaitu
sini tambah sini sama dengan 10 dikuadratkan. Dengan hasil yaitu 2,25 meter. Ini adalah hasil dari YC. Lalu kita mencari MC, yaitu dengan rumus RAV kali XC dikurangin RH dikali YC yang sudah kita kerjakan tadi dikurangin setengah Q XC kuadrat. Di sini RAV-nya 15, XC-nya sebesar 2,5, dikurangin RH sebesar 12,5, dikali YC yaitu 2,25, dikurangin setengah Q yaitu sebesar 3, dan X sebesar 2,5. Dengan ini kita kalikan sebesar 37,5. 12,5 dikali 2,25 dengan hasil 28,125. Lalu hasil dari setengah kali 3 kali 2,5 kuadrat yaitu 9,375. Dengan hasil yaitu 0 times. Lalu di sini dapat kita gambar dapat dua reaksi di sini dan ke atas. Di sini tuh RCV cos AC. Lalu reaksi yang ini yaitu RCV. Lalu di sini ada sudut RCV sinus AC. Di sini terdapat sendi yaitu A. Di sini terdapat RAV. Di sini terdapat RAH. Lalu dapat kita gambar di sini ada reaksi yaitu RCH. Lalu ada sudut RCH sinus omega C. Lalu ada RCH cos alpha C. Di sini ada sendi yaitu A. Di sini ada RAV. Di sini ada RAH. Lalu akan kita cari RCV-nya, yaitu RAV dikurangin kecil kali X, yaitu 15 kurangin 3 dikali X yaitu 2,5 dengan hasil 7,5 T.
Lalu kita mencari versi sigma H sama dengan 0 dengan rumus RCH sama dengan RAH. Di RCH dapat didapatkan yaitu 12,5 T. Direaksi ke kiri. Dengan ini kita dapat menghitung bidang D. DC yaitu RCV kali cos alfa C dikurangin RCH dikali sinus alfa C. RCV yaitu 7,5 dikali cos alfanya yaitu sudutnya 30,96 derajat dikurangin RCH yaitu 12,5 sudut sinus dengan besar sudut yaitu 30,96. Dengan ini dapatkan hasil 0 T. Lalu yang kedua kita mencari bidang normal di C. Dengan rumus negatif RCV dikali sinus alfa C ditambah RCH kali cos alfa C. Lalu dapat kita dapatkan dengan hasil yaitu RCV sebagai 7,5 sinus besar sudut 30,96 derajat ditambah yaitu RCH 12,5 dikali cos dengan sudut 30,96 derajat. Dengan ini didapatkan hasil yaitu 14,5774 T. Jadi sekian dari penjelasan poin 3, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik rekan-rekan, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada rekan saya, ada Mas Umar, ada Mbak Aisyah, ada Mas Kevin karena telah memberikan pemaparan di awal tadi. Oke, sekarang kita melanjutkan latihan soal yang keempat. Diketahui struktur portal seperti contoh berikut kan seperti ini. Diketahui tumpuannya berbeda elevasinya, salah satu lebih tinggi, kemudian ada sendi di jarak 2 meter, ada beban merata di batang A ke C seperti berikut, dan diketahui jarak-jarak seperti berikut. Oke, di sini kita akan pertama jelas kita tentukan dulu besarnya gaya terpusat atau Q di beban merata tersebut. Kita ingat beban terpusat Q sama dengan Q merata dikalikan L bentangannya sama dengan ada 2 ton per meter lari dikali bentangannya 4 meter. Jadi beban terpusat sebesar 8 ton. Di sini ada beban terpusat sebesar 8 ton. Nah, kemudian kita cari reaksi tumpuan di titik A ataupun B. Baik, kita mulai mencari reaksi tumpuan di titik B, yang mana acuannya berarti di titik A. Sigma momen di titik A sama dengan 0 min RBV dikalikan 4 kalikan 6, maaf, dikalikan 6 karena jaraknya 6, 4 tambah 2. Kemudian di sini ada Q ditambah nilai Q tambah Q dikali jaraknya ada 2, kemudian ditambah dengan RBV dikalikan dengan 2, RBH 2. Kemudian di sini ada nilai P dikalikan P dengan jarak 4 meter karena ini ya 4 meter berlawanan arah jarum jam berarti dikurangi P
kali 4 sama dengan 0. Ini kita simpan dulu karena pada tumpuan yang berbeda elevasi ini terdapat perhatian khusus guna mencari reaksi tumpuannya. Kemudian kita cari menggunakan acuan di titik S di sendi ini. Sigma momen di titik S sama dengan 0. Berarti arah dan tujuannya kan ke sini. Di sini ada nilai RBV, berarti min RBV dikalikan 4 jaraknya. Kemudian ada juga RBH plus RBH dikalikan jaraknya dari sini 6 sama dengan 0. Karena ini tidak ada jaraknya jadi 0. Tidak perlu kita tulis. Berarti min RBV dikalikan 4 sama dengan min RBH dikalikan 6. Nah, ini tinggal kita coret saja. Nah, dari sini ini kita bagi 2 bisa, berarti ini tinggal 2, ini tinggal 3. Nah, dari sini berarti kita ketahui nilai RBV sama dengan 1,5 RBH. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga nilai RBH sama dengan 2 dibagi 3, karena kan gitu. Nilai RBH berarti ada 0,667 RBV. Jadi nilai 1 RBV itu senilai dengan 1,5 RBH dan 1 RBH itu senilai 0,667 RBV. Nah, kemudian kita substitusikan dari nilai tersebut di perhitungan yang pertama tadi. Substitusikan kan. Min RBV dikalikan 6 plus Q dikalikan 2 plus RBH dikalikan 2 min P dikalikan 4 sama dengan 0. Berapa? Kita cari salah satu dulu. Kita cari dulu RBH. Berarti kan yang kita rubah di sini ada RBV. 6 RBV berarti sama dengan berapa? Nah, tinggal dikalikan. Nah, ini berarti min RBV dikalikan 9 ditambah Q-nya tadi 8 kali 2 plus RBH dikali 2 min 2 P-nya 2 dikalikan jaraknya 4 sama dengan 0. Ini sama ini bisa disederhanakan, berarti min RBV dikali 7 ditambah 16 dikurangi 8 sama dengan 0. Min RBV dikali 7 plus 8 sama dengan 0. Min RBV dikalikan 7 sama dengan min 8. RBV sama dengan min 8 dibagi min 7 sama dengan 1,143 ton. Maaf, ini RBH. Maaf. Sini ada RBH yang kita cari, sorry. Ton. Nah, berarti karena nilainya positif berarti asumsi kita benar, karena penentuan arah ini hanya bersifat asumsi saja. Misalkan nilainya positif berarti asumsi kita tepat, misalkan negatif berarti tinggal kita balik saja. Nilai RBH sudah diketahui. Kemudian kita cari nilai RBV. Kita cari nilai RBV. Masih sama rumusnya kan seperti itu. Min R ini RBV dikalikan 6 plus 8 dikali 2 plus RBH nya kita rubah menjadi nilai RBV menjadi 1,333 RBV
kemudian dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti di sini ada ini tambah ini, berarti ada RBV dikalikan 4,667 plus 16 min 8 sama dengan 0. 8 ini tadi dari ini sama kan seperti itu. Kemudian di sini berarti min RBV kalikan 4,667 plus 8 sama dengan 0. Min RBV dikalikan 4,667 sama dengan min 8. RBV sama dengan min 8 dibagi min 4,667, hasilnya 1,714 ton ke atas. Asumsi kita berarti tepat. Seperti itu. Udah. Kita simpan dulu. Itu nilainya ya. Kita lanjutkan mencari reaksi di titik A, yang mana akan kita gunakan acuan di titik B. Baik, kita cari reaksi di titik A, mencari RAH dan juga RAV. Sigma momen di titik B sama dengan 0 guna mencari persamaan di awal tadi, berarti arah dan tujuannya di titik B. Di sini ada RAV dikalikan jaraknya 6. Kemudian di sini ada RAH, kita asumsikan ke sana, berarti nilainya berlawanan karena ke sini berarti kan ke sini. Set. Nah, berarti minus kan gitu. Min RAH seperti itu. Karena RAV min RH dikalikan 2, jaraknya 2, kemudian ditambah ini tadi. Ini ada nilai P, berarti di sini ada 2 ditambah dari sini ke sini ada 2, berarti 4 jaraknya. Berarti Q dikalikan 4 min 2 ini dikalikan 6 karena jaraknya 6 sama dengan 0. RAV dikalikan 6 min RAH kalikan 2 plus 8 kali 4 min 12 sama dengan 0. Berarti di sini kita simpan dulu, kita simpan dulu di sini. Ini kita simpan dulu rumusnya. Kita kemudian cari lewat acuan di titik S. Sigma momen di titik S sama dengan 0. Berarti di sini dari sini ke sini. Pertama kita asumsikan ke atas dulu. Ini nilainya ya. Berarti ada RAV dikalikan 2 min Q dikalikan 2 RAH diasumsikan berarti ada plus RAH dikalikan 4 karena jaraknya 4. Sudah lengkap seperti ini. Jadi sini sama dengan 0, berarti di sini ada
RAV dikalikan 2 min 8 kali 2 plus RAH kalikan 4 sama dengan 0. RAV dikali 2 plus RAH sama dengan plus RAH kali 4 min 16 sama dengan 0. Kita langsung saja kita coret 2 bagi 2 semuanya. Berarti sini 0 1 bagi 2. Dan di sini ada 2, sini ada 8. Berarti RAV sama dengan min RAH dikali 2 min 8 plus karena ini pindah ruas seperti ini. Nah, dari sini kita masukkan ke kita substitusikan lagi. Berarti nilai RA seperti ini. Kita substitusikan. RAV nilainya sekian, berarti kan min RAH kali 2 plus 8 dikalikan 6 min RAH dikali 2 plus 8 kali 4 min 2 kali 6 sama dengan 0. Sini min 12 RAH plus 48 min RAH dikali 2 plus 24 min 12 sama dengan 0. Uh, 16 berarti 32. Sorry. Kemudian di sini ini sama, berarti bisa kita menjadi min 14 RAH ditambah 48 kemudian ditambah ini dikurangi, berarti ditambah 20 sama dengan 0. Berarti min 14 RAH plus 68 sama dengan 0. RAH min 14 RAH sama dengan min 68 RAH sama dengan min 68 dibagi min 14, hasilnya ada 4,857 ton. RAH karena nilainya positif berarti asumsi kita tepat. Setelah itu kita cari reaksi vertikalnya. Nah, ini kita hapus dulu aja, masih sama menggunakan ini. Kita cari reaksi vertikalnya langsung saja menggunakan rumus ini karena RAH nya kan diketahui nilainya. Kita hapus. Simpan dulu. Baik. RAV sama dengan min RAH dikali 2 plus 8 berarti sama dengan min 4,857 dikalikan 2 ditambah 8 sama dengan min 1,714 ton. Karena negatif berarti arahnya ke bawah, asumsi kita kurang tepat, berarti ini sebenarnya ke bawah reaksinya seperti itu ya. Sigma koreksi sama dengan 0. RAV plus RBV sama dengan 0 karena bebannya di sini 0. RAV min 1,714
ditambah 1,714 sama dengan 0. Berarti di sini oke, karena tepat. Baik, setelah itu kita cari momen. Kita hapus saja. Momen, kita cari bidang MDN. Di sini yang kita cari ada 3 batang AC, yang ada momennya, maaf, batang AC, kemudian batang CD, kemudian yang ketiga ada batang BD. Namun di kali ini saya hanya akan membahas salah satu saja karena pada dasarnya prinsipnya sama. Momen sama dengan P atau gaya dikalikan L, jaraknya, kan seperti itu. Gaya kali jarak, momen itu gaya kali jarak, dasarnya gitu. Kemudian D itu gaya yang tegak lurus dengan batangnya, atau bisa jadi turunan dari momen. Sedangkan N adalah gaya searah batang, gaya yang searah dengan batang, Di sini kita nanti akan membahas yang momen di titik A ke C. Di sini kita cari, di sini ada Y. Nah, kita asumsikan saja sebagai Y karena menyelesaikan koordinat matematika, vertikal Y dan horizontal X. Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan di sini 4 meter. MY momen sama dengan gaya yang ada di sini adalah RAH. Jadi RAH dikalikan X, jaraknya dikalikan Y, jaraknya nanti berapa. Kemudian pada beban merata berarti min, karena berlawanan arah jarum jam, min setengah Q Y kuadrat. Nah, ketika Y sama dengan 0 berarti momen di titik A sama dengan RAH. RAH tadi sebesar 4,857 dikalikan 0 kurangi setengah 2, di sini ada 2. Nah, beban meratanya dikalikan 0 kuadrat sama dengan 0 ton meter. Jadi momen di titik A sama dengan 0 ton meter. Kemudian Y di 4 meter. Berarti di sini ada momen di titik C sama dengan 4,857 dikalikan 4 min setengah kalikan 2 kalikan 4 kuadrat sama dengan 3,428 ton meter. Sekarang kita cari gaya lintangnya. DY sama dengan di sini berarti gaya yang tegak lurus dengan batang, berarti ada RAH dan juga beban meratanya, atau bisa langsung turunnya. Berarti ada RAH dikurangi QY. Nah, ini diturunkan, ini jadinya 1, berarti ini tinggal 1. Berarti sini nanti ada sama dengan 4,857 dikurangi, ketika Y sama dengan 0 berarti di sini ada DA. Berarti Q-nya ada 2, di sini ada 0. Berarti sama dengan 4,857 ton. Y sama dengan 4, berarti di sini ada DC. Sama dengan 4,857 dikurangi 2 dikalikan 4 sama dengan ada negatif 3,143 ton. Berhubung di sini DY pernah 0, berarti ada Mmax. Ada Mmax di sini. Kita cari Mmax ya. Oke. Kita cari Mmax menggunakan
dua rumus ini juga. Untuk jaraknya berarti kita menggunakan ini rumus D. Nilainya momen kita menggunakan persamaan momen. Oke, kita cari dx sama dengan 0. Berarti dx persamaannya seperti apa tadi? Nah, berarti di sini ada ini RAH min Q dikalikan Y sama dengan 0. 4,857 kurangi 2 kalikan Y sama dengan 0. Min 2 Y sama dengan min 4,857. Y sama dengan 2,4 2,429 meter dari A. Besarnya momen. Oke, sekarang besarnya momen maksimal berarti berapa? Kita masukkan nilai Y tersebut. Y sama dengan 2,429. M max sama dengan 4,857 dikalikan 2,429 dikurangi setengah Q-nya 2. Nah, ini ada jaraknya 2,429 kuadrat sama dengan 11,798 dikurangi 5,90 sama dengan 5,898 ton meter. Jadi momen maksimal di jarak sekian dengan besar sekian. Kemudian untuk gaya normal Nx sama dengan 0 sebab tidak ada E. Untuk gaya normal itu kan gaya yang searah, berarti nilainya adalah sebesar RAV. Karena ini ditekan ke bawah berarti RAV nya ke atas. Sebesar RAV berarti positif nilainya sama dengan 1,714. Nilai positif berlawanan. Oke, mungkin itu pemaparan singkat masalah latihan soal nomor 4 untuk batang A ke C. Untuk batang C ke D dan B ke D pada dasarnya sama saja, tinggal kita kalikan menggunakan rumus-rumus tadi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan ke latihan soal yang kelima. Oke ya, diketahui soal seperti berikut. Ada tumpuan A, B dan C, yang mana di sini ada portal, ada gelagar biasa seperti itu. Di sini pada dasarnya tidak akan dijelaskan secara lengkap karena guna mengefisiensikan waktu. Pertama jelas kita tentukan dulu nilai Q untuk mempermudah pekerjaan, karena nanti kita cari momen per batangnya. Ini bisa kita cari dulu nilai Q di tiap batangnya, kita pisahkan di tiap titik-titiknya. Ini ada asumsikan Q1, kemudian di sini ada Q2, kemudian di sini ada Q3, dan di sini yang terakhir ada Q4. Kita asumsikan dulu, kita cari. Baik, kita cari Q. Ingat selalu rumusnya Q sama dengan Q dikalikan L. Berarti di sini sama dengan Q-nya 2 dikalikan bentangannya 4 sama dengan 8 ton. Kemudian ada sama dengan 2 dikalikan 4 sama dengan 8 ton. Kemudian di sini ada 2 dikalikan 2 jaraknya sama dengan 4 ton. Di sini ada 2 dikalikan 4 sama dengan 8 ton. Udah gitu, udah ketemu. Untuk sekarang kita cari reaksi tumpuan. Pada seperti kasus seperti ini kita mengerjakannya 2 kali, artinya tidak satu pekerjaan gitu. Kita cari dulu di bagian sendi yang kedua. Ini kita pisahkan dulu, kita cari dulu bagian ini. Set. Set. Ini langkah awal kita cari dulu. Kemudian setelah itu
kita cari yang ini sebagai bagian daripada langkah yang kedua, yang mana nanti di sini di langkah kedua ini berarti nilai S yang semula sebagai reaksi tumpuan di sini akan berubah menjadi nilai beban pada nantinya. Nanti bisa jadi RS2V seperti. Nah, tidak usah panjang lebar, kita saja langsung cari saja untuk reaksi di batang S2 ke C. Reaksi, oke. Batang pertama ini ya, batang S2 ke C. RSV sama dengan RSC, karena di sini hanya RCV, maaf, RSV sama dengan RCV karena di sini tidak ada beban terberat lainnya, hanya beban merata, jadi lebih mudah. Sama dengan setengah G4, setengah dibagi 2, setengah daripada G4 sama dengan setengah dikalikan 8 sama dengan 4 ton. Jadi di sini nilainya sebesar 4 ton, di sini 4 ton reaksinya sama-sama ke atas. Nah, jadi strukturnya itu berubah menjadi seperti ini. Ini ada beban merata, di sini ada seperti ini. Jadi di sini nilainya sebesar ini. Namun di perhitungan yang kedua, nilai ini nanti akan menjadi beban di titik ini karena strukturnya nanti berubah menjadi seperti ini. Nah, ini ke sana. Ini. Nah, di sini sebesar nilai RS2V itu akan berubah menjadi beban seperti ini. Untuk perhitungan momen gaya lintang dan normal, saya kira rekan-rekan udah paham. Pada di sini basicnya sama seperti di review statika 1, momen, gaya kali jarak dan lain sebagainya. Kemudian kita cari reaksi tumpuan di titik yang kedua, di cara yang kedua. Ini yang mana kalau berikut ini saya hapus saja karena sudah tidak diperlukan. Nah, seperti ini. Kita cari yang kedua, batang D. Yang kedua ada batang D ke S2. Sigma momen di titik B jelas, sigma momen di titik B. Kita cari salah satu dulu. Di sini kita mencari A. Kita asumsikan ke atas, RAV dikalikan 8. RAV dikalikan 8. Kemudian di sini ada Q1. Sejauh berarti di sini. Ini 2 berarti ditambah berlawanan arah jarum jam berarti minus, dikurangi Q1 dikalikan 6. 2 karena nilainya dibelakangnya 2 tambah 4 6. Kemudian dikurangi lagi dengan Q2 berarti di sini. Di sini 2, ini 2 berarti di sini ada 2. Q2 dikalikan 2. Kemudian di sini ada apa? Ada Q3. Berarti di sini ada 1, ini 1 berarti plus Q3 dikalikan 1 ditambah RS tadi. RS dikalikan jaraknya 2 sama dengan 0. RAV dikalikan 8 plus 8 kali 6 dikurangi 8 kali 2 ditambah 4 kali 1 ditambah RS tadi berapa RS nya? Nilai RS besar 4 dikali 2 sama dengan 0, berarti RAV dikalikan 8 plus 48 dikurangi 16 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 0. RAV dikalikan 8 min 52 sama dengan 0. RAV dikalikan 8 sama dengan 52. RAV sama dengan 52 dibagi ini hasilnya 6,5 ton ke atas karena nilai positif. Sekarang kita cari sigma momen di titik A sama dengan 0, berarti min RBV dikalikan 6.
Di sini ada apa? Ada RS positif. RS dikalikan jaraknya 2 tambah 4 tambah 4 berarti 10. Di sini ada Q3 ditambah Q3. Jaraknya berapa? Ada 1 tambah 4 tambah 4 berarti 9. Kemudian ditambah lagi ada Q2. Jaraknya ada 2 ditambah 4 6. Ada Q1 dikalikan 2 sama dengan 0. Jaraknya 0. Jaraknya 2 sama dengan 0. Min RPV dikalikan 6 plus RS nya tadi 4 dikalikan 10 ditambah Q3 nya berapa? 4 kali 9 ditambah 8 kali 6 tambah 8 kali 2 sama dengan 0. Min RPV dikalikan 6 plus 40 plus 36 plus 48 plus 16 sama dengan 0. Min RPV dikalikan 6 plus 140 sama dengan 0. Min RPV dikalikan 6 sama dengan min 140. RPV sama dengan ini dibagikan min 6. Hasilnya 17,5 ton ke atas. Kita koreksi. Sigma KV sama dengan berarti ada RAV ditambah RPV sama dengan bebannya di sini ada Q1 tambah Q2 tambah Q3 ditambah RSV. RSV berarti di sini ada 6,5 ditambah 17,5 sama dengan 8 tambah 8 tambah 4 ditambah 4. Di sini ada 24 sama dengan 24 berarti oke, karena seimbang. Oke. Setelah itu kita cari reaksi horizontalnya. Sekarang reaksi horizontal. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita menggunakan acuan di titik S, di titik sendi yang kita jadikan acuan. Seperti itu. Berbeda seperti di awal di bagian soal yang keempat tadi, itu menggunakan perbandingan persamaan yang mana nanti disubstitusikan. Kalau ini lebih menurut saya lebih sederhana daripada yang tadi, karena tadi kerjanya dibanding-bandingkan, artinya memperbandingkan. Kalau ini pada umumnya seperti rumus umumnya, positif searah jarum jam, negatif berlawanan arah jarum jam dikali, seperti itu. Oke, kita cari RAH dulu, berarti kita cari bagian kiri S dulu. Bagian berarti ada RAH, kita cari RAH. Kanan kita cari RBH. Kita cari dulu RAH. Bagian kiri yang kita pandang. Sigma momen di titik S sama dengan 0. Di sini ada nilai RAV. RAV dikalikan 4. Kemudian di sini ada RAH. Posisinya gimana? Kita asumsikan saja nilai RAH itu ke dalam. Asumsi. Bila nilainya nanti hasilnya positif berarti asumsi kita tepat. Tapi kalau negatif berarti asumsi kita salah, nilai RH salah. Seperti itu. Baik, kita berarti di sini berlawanan arah jarum jam, negatif RAH dikalikan jaraknya berapa? Ada 4. Kemudian di sini ada Q, negatif Q1 dikalikan 2 sama dengan 0. Berarti RAV tadi berapa? Nah, kita ketahui nilai RAV sama dengan 6,5 dikalikan 4 min RAH yang akan kita cari dikalikan 4 min 8 kali 2 sama dengan 0. Berarti di sini ada 26 min 16 min RAH dikalikan 4 sama dengan 20 min RAH kali 4 sama dengan 0. RAH dikali 4 sama dengan min 20. RAH sama dengan maaf 10 ini.
0, ini 10. 10 berarti di sini ada 10 dibagi 4, 2,5. Karena nilai positif berarti asumsi kita tepat, jadi ton tekanan. Kita cari yang kedua RPH, berarti sigma momen di titik E sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua berarti di sini ada RPH, RPV dikalikan 4 min sama tadi seperti min. Kemudian di sini ada dari sini aja guna memudahkan, ada plus RSV dikalikan jarak berapa, 2 ditambah 4, 6. Ada Q3 plus Q3, jaraknya ada 1 tambah 5, 1 tambah 4. Kemudian ada Q2 ditambah Q2 dikalikan 2 sama dengan 0. Karena di sini kan min RBV. Nah, kita tadi maaf. Kemudian kita asumsikan RBH ke dalam, jadi nilainya positif, tambah RBH kalikan jaraknya berapa, dari sini ke 4, karena yang kita cari RBH nilai lupasnya. Di sini ada min RBV berapa, 17,5 dikalikan 4 ditambah RSV 4 dikali 6, dikali 6. Kemudian di sini ada ketiga, nilainya 4 dikali 5 ditambah 8 kali 2 ditambah RBH 4 sama dengan 0. Min 70 ditambah 24 ditambah 20 tambah 16 plus RBH dikali 4 sama dengan 0. Berarti min 10 plus RBH 4 sama dengan 0. Berarti RBH dikalikan 4 sama dengan 10, RBH sama dengan 10 bagi 4, 2,5. Berarti asumsi, karena positif berarti asumsi kita tepat. Seperti itu. Nah, setelah ini kita cari MDN-nya. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena basically pada dasarnya sama aja seperti review video sebelumnya, yang mana gaya itu, momen itu gaya kali jarak, gaya lintang turun naik, gaya normal, gaya yang searah dengan batang. Di sini kita uraikan, saya hanya akan menguraikan yang mana yang kita cari dalam bidang MDN. Yang pertama ada batang A ke D, jelas. Kemudian yang kedua ada batang D ke S2. Pun misalkan tidak, ini bisa sebentar. Kemudian ada batang S2 ke E, atau ini juga bisa langsung batang D ke E, juga tidak masalah. Yang penting nanti di titik S, berarti di jarak 4 meter juga kita koneksi, juga kita cari. Kemudian yang keempat kita cari batang B ke E, dan yang terakhir kita cari batang E ke S1 ke S2 S2 ini S1. Untuk ini bisa kita cari dari kiri ke kanan, artinya kita cari dari sini saja daripada mengulang. Nah, ini banyak kita cari dengan ketentuan sebelum rumus itu ditambahkan min baru rumusnya, karena dibalik dari kiri nanti akan ketemu hasilnya. MDN. Baik, mungkin itu rekan-rekan sekelas review materi kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon koreksinya. Silakan beri sarannya,
mungkin sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, sehat selalu. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang mana bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.